Halo, selamat datang di channel GHK, ruang edukasi kesehatan yang selalu setia menemani Anda untuk hidup lebih sehat, bugar, dan penuh energi. Pernahkah Anda merasa tubuh cepat lelah, meskipun sudah makan dengan cukup? Atau mungkin merasa tidak lagi bersemangat dulu, padahal usia Anda masih tergolong muda? Banyak orang sering mengira kondisi ini hanya karena faktor usia, pola makan, atau sekadar karena terlalu sibuk bekerja. Tetapi tahukah Anda? Menurut para dokter olahraga, kunci utama menjaga vitalitas tubuh ternyata bukan hanya soal makan atau minum suplemen, melainkan ada pada olahraga yang tepat, konsisten, dan sesuai kebutuhan tubuh kita. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang olahraga yang bisa membantu menjaga vitalitas, mari kita pahami dulu, apa sebenarnya vitalitas itu? Menurut penjelasan medis, vitalitas adalah kemampuan tubuh untuk tetap bertenaga, bersemangat, dan mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan optimal. Artinya, vitalitas bukan sekadar tidak sakit atau tidak lemah, melainkan tentang bagaimana tubuh bisa tetap aktif, kuat, dan penuh energi meski menghadapi rutinitas pada setiap hari. Vitalitas erat kaitannya dengan banyak hal dalam tubuh kita. Mulai dari fungsi jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh, kesehatan otot yang membuat kita kuat bergerak, keseimbangan hormon yang menjaga stamina, hingga kondisi mental yang menentukan apakah kita merasa bersemangat atau justru mudah lelah. Semua faktor ini saling terhubung dan membentuk energi vital yang kita rasakan. Lalu, apa saja faktor yang bisa mempengaruhi vitalitas seseorang? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, faktor usia. Semakin bertambah usia, produksi hormon penting dalam tubuh kita mulai menurun. Pada pria, hormon testosteron yang berperan besar dalam kekuatan otot dan energi berangsur berkurang. Sementara pada wanita, penurunan hormon estrogen dapat mempengaruhi stamina dan daya tahan tubuh. Inilah mengapa banyak orang merasa tubuhnya lebih cepat lelah seiring bertambahnya usia. Kedua, pola makan. Apa yang kita konsumsi setiap hari sangat menentukan seberapa kuat tubuh kita. Makanan tinggi gula, lemak jenuh, atau makanan cepat saji mungkin terasa enak, tetapi justru bisa menguras energi dan membuat tubuh cepat lesu. Sebaliknya, pola makan yang seimbang dengan sayur, buah, protein, dan cukup air putih akan mendukung vitalitas yang lebih baik. Ketiga, kebiasaan fisik. Apakah kita rutin bergerak? Atau justru lebih sering duduk berjam-jam di depan layar? Gaya hidup yang pasif atau sedentari membuat otot melemah, metabolisme melambat, dan peredaran darah tidak lancar. Semua ini berujung pada menurunnya vitalitas. Keempat, istirahat dan stres. Dua hal ini sering disepelekan, padahal sangat penting. Tidur yang cukup adalah waktu tubuh memperbaiki sel dan mengisi ulang energi. Jika tidur kita kurang, tubuh tidak sempat pulih, dan akhirnya cepat lelah. Begitu juga dengan stres. Stres memicu hormon kortisol yang membuat tubuh terasa tegang dan sulit rileks, sehingga energi vital kita cepat terkuras. Sayangnya, masih banyak orang yang salah kaprah dalam menjaga vitalitas. Mereka mengira tubuh bertenaga hanya bisa didapatkan dengan cara instan, seperti mengonsumsi minuman energi, suplemen tertentu, atau melakukan olahraga berat yang justru bisa membuat cedera. Faktanya, menurut dokter olahraga, vitalitas justru lebih terjaga dengan cara yang sederhana namun konsisten. Olahraga yang sesuai kemampuan tubuh, dilakukan secara rutin, dan diimbangi dengan pola hidup sehat. Jadi, jangan khawatir kalau Anda tidak punya waktu untuk olahraga berat atau tidak sanggup ikut gym mahal. Karena kunci sebenarnya bukan di sana, melainkan di konsistensi kita menjaga tubuh tetap aktif dengan cara yang tepat. Di video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang jenis olahraga apa saja yang disarankan oleh dokter untuk menjaga vitalitas, bagaimana melakukannya, dan tips praktis agar tubuh tetap sehat, bugar, dan penuh energi di segala usia. Tetap bersama saya sampai akhir video, karena informasi ini bisa menjadi titik balik untuk mengembalikan semangat dan energi dalam hidup Anda. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu jenis-jenis olahraga yang menurut dokter sangat baik untuk meningkatkan vitalitas tubuh. Yang pertama adalah kardio ringan. Apa itu kardio ringan? Kardio ringan adalah jenis olahraga yang melibatkan pergerakan ritmis dan berulang dari otot-otot besar tubuh, dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi. Contoh sederhana dari kardio ringan adalah jalan cepat, jogging santai, bersepeda, dan berenang. Semua jenis olahraga ini bisa dilakukan oleh siapa saja,
baik anak muda maupun orang yang sudah memasuki usia lanjut. Menurut dokter olahraga, kardio ringan memiliki manfaat besar bagi vitalitas tubuh. Manfaat yang pertama adalah melancarkan peredaran darah. Saat kita bergerak, jantung bekerja lebih aktif memompa darah ke seluruh tubuh. Aliran darah yang lancar memastikan oksigen dan nutrisi sampai ke otot, otak, dan organ penting lainnya. Tidak heran, setelah olahraga ringan tubuh biasanya terasa lebih segar, pikiran lebih jernih, dan mood menjadi lebih baik. Manfaat kedua adalah memperkuat jantung. Jantung adalah organ utama yang terus bekerja tanpa henti. Jika jantung dilatih dengan aktivitas kardio, ia menjadi lebih kuat dan efisien dalam memompa darah. Kondisi ini sangat penting untuk menjaga stamina harian. Bayangkan, jika jantung sehat, aktivitas apapun terasa lebih ringan, mulai dari naik tangga, berjalan jauh, hingga berolahraga lebih intens. Manfaat ketiga, kardio meningkatkan kapasitas paru-paru. Saat berlari santai, bersepeda, atau berenang, tubuh kita melatih sistem pernapasan agar bisa menampung lebih banyak oksigen. Oksigen ini kemudian diolah menjadi energi. Jadi, semakin sering kita melakukan kardio, semakin besar pula kemampuan tubuh kita untuk menghasilkan energi dari oksigen. Inilah yang membuat vitalitas meningkat. Lalu, seberapa sering sebaiknya kita melakukan kardio ringan? Dokter merekomendasikan kardio dilakukan sekitar 30 menit per sesi, 3-5 kali dalam seminggu. Durasi ini sudah cukup untuk memberikan manfaat kesehatan tanpa membuat tubuh kelelahan. Jika Anda baru memulai, bisa dimulai dengan 10-15 menit, kemudian tingkatkan secara bertahap. Keunggulan lain dari kardio ringan adalah fleksibilitasnya. Tidak perlu alat mahal atau tempat khusus. Anda bisa berjalan cepat di sekitar rumah, bersepeda di lingkungan sekitar, atau jogging santai di taman. Bahkan berenang seminggu sekali sudah memberikan manfaat besar. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak bergerak. Selain manfaat fisik, kardio ringan juga berdampak pada kesehatan mental. Saat tubuh bergerak, otak melepaskan hormon endorfin, yaitu hormon yang membuat kita merasa senang dan lebih rileks. Inilah alasan mengapa setelah berolahraga, banyak orang merasa mood lebih baik dan stres berkurang. Dalam jangka panjang, kondisi mental yang stabil ikut mendukung vitalitas tubuh secara keseluruhan. Perlu diingat, kardio ringan tidak harus dilakukan sendirian. Anda bisa melakukannya bersama teman, pasangan, atau keluarga. Jalan pagi bersama orang terdekat bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Selain tubuh bugar, hubungan sosial juga ikut terjaga. Jadi, jika Anda merasa mudah lelah, kurang semangat, atau ingin meningkatkan energi sehari-hari, mulailah dengan langkah sederhana, kardio ringan secara rutin. Tidak perlu berlebihan, cukup konsisten, dan tubuh Anda akan merasakan perbedaannya. Vitalitas meningkat, stamina lebih terjaga, dan hidup pun terasa lebih berenergi. Jenis olahraga kedua yang menurut dokter sangat penting untuk meningkatkan vitalitas adalah latihan kekuatan. Banyak orang masih mengira latihan kekuatan hanya cocok untuk atlet, binaragawan, atau mereka yang ingin membentuk otot besar. Padahal, faktanya latihan kekuatan sangat penting untuk siapa saja, termasuk pria dan wanita, bahkan terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia 30 tahun ke atas. Kenapa demikian? Karena mulai usia 30, tubuh perlahan mengalami penurunan massa otot. Proses ini dikenal sebagai sarcopenia, yaitu kondisi alami di mana otot melemah dan menyusut seiring bertambahnya usia. Jika tidak dicegah, tubuh menjadi lebih cepat lelah, metabolisme melambat, dan vitalitas pun ikut menurun. Nah, disinilah latihan kekuatan berperan penting. Latihan kekuatan tidak harus selalu di-gym dengan alat berat. Contoh sederhana yang bisa dilakukan di rumah adalah push-up, sit-up, squat, plank, atau mengangkat beban ringan seperti botol air mineral. Gerakan-gerakan ini terlihat mudah, tetapi jika dilakukan rutin, manfaatnya luar biasa. Manfaat pertama, menjaga massa otot. Otot yang kuat membantu kita beraktivitas sehari-hari dengan lebih mudah, mulai dari mengangkat barang, naik tangga, hingga berdiri lama tanpa cepat lelah. Manfaat kedua, meningkatkan metabolisme tubuh. Semakin banyak massa otot yang kita miliki, semakin cepat tubuh membakar kalori, bahkan saat sedang beristirahat.
Inilah alasan mengapa latihan kekuatan bisa membantu menjaga berat badan ideal, sekaligus memberi energi lebih banyak untuk beraktivitas. Manfaat ketiga, merangsang produksi hormon testosteron. Pada pria maupun wanita, hormon testosteron berperan besar dalam menjaga energi, stamina, dan vitalitas. Dengan rutin melatih otot, tubuh akan lebih aktif memproduksi hormon ini, sehingga rasa semangat meningkat dan tubuh terasa lebih bertenaga. Dokter olahraga menyarankan agar latihan kekuatan dilakukan 2-3 kali dalam seminggu, dengan intensitas ringan sampai sedang sesuai kemampuan masing-masing. Tidak perlu memaksakan diri dengan beban terlalu berat, yang penting adalah konsistensi. Bahkan latihan 20-30 menit sudah cukup memberikan efek positif bagi tubuh. Selain manfaat untuk vitalitas, latihan kekuatan juga terbukti baik untuk kesehatan tulang. Tekanan yang diberikan pada tulang saat mengangkat beban ringan membantu memperkuat kepadatan tulang, sehingga mencegah osteoporosis di usia lanjut. Lebih dari itu, latihan kekuatan juga meningkatkan kepercayaan diri. Ketika otot terasa lebih kuat dan tubuh lebih bugar, otomatis kita lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas harian. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa latihan kekuatan dapat mengurangi gejala stres dan kecemasan, karena tubuh melepaskan hormon endorfin setelah berolahraga. Yang perlu diingat, lakukan latihan kekuatan secara bertahap. Mulailah dengan beban tubuh sendiri, seperti push-up atau squat. Jika sudah terbiasa, baru tambahkan variasi atau beban tambahan yang ringan. Jangan lupa juga untuk selalu melakukan pemanasan sebelum latihan dan pendinginan, setelahnya agar otot tidak kaku atau cedera. Jadi, latihan kekuatan bukan hanya tentang membentuk otot, tapi juga tentang menjaga vitalitas tubuh secara menyeluruh. Dengan otot yang terjaga, metabolisme meningkat, hormon seimbang, dan energi bertambah. Hasilnya, tubuh lebih siap menghadapi berbagai tantangan setiap hari, di usia berapapun Anda berada. Jenis olahraga ketiga yang menurut dokter sangat baik untuk meningkatkan vitalitas adalah yoga dan stretching, atau peregangan. Banyak orang menganggap yoga hanya olahraga santai, identik dengan meditasi atau duduk tenang. Begitu juga stretching, seringkali dianggap sekadar pemanasan sebelum olahraga utama. Padahal, baik yoga maupun peregangan justru memiliki manfaat yang sangat besar, bukan hanya untuk fisik, tetapi juga untuk mental dan emosional kita. Mari kita bahas satu persatu. Yoga membantu tubuh lebih fleksibel. Dengan berbagai gerakan peregangan dan posisi tertentu, yoga melatih otot dan sendi agar lebih lentur. Tubuh yang fleksibel berarti lebih mudah bergerak, tidak cepat kaku, dan lebih tahan terhadap cedera. Fleksibilitas ini sangat penting, terutama bagi mereka yang banyak duduk atau bekerja di depan komputer berjam-jam. Yoga memperbaiki postur tubuh. Banyak orang mengalami nyeri punggung atau leher karena postur yang salah, misalnya terlalu sering membungkuk. Dengan rutin melakukan yoga, otot inti dan tulang belakang lebih terlatih untuk tetap tegak, sehingga postur tubuh menjadi lebih baik. Yoga dan stretching mengurangi stres. Saat melakukan yoga, kita diajak untuk mengatur pernapasan dengan lebih dalam dan teratur. Teknik pernapasan ini terbukti dapat menenangkan sistem saraf, menurunkan detak jantung, dan mengurangi hormon kortisol yang sering disebut sebagai hormon stres. Hasilnya, tubuh terasa lebih rileks, pikiran lebih tenang, dan tidur pun lebih berkualitas. Nah, ketika stres menurun, tubuh juga lebih mudah memproduksi hormon bahagia seperti endorfin. Hormon inilah yang membuat kita merasa lebih gembira, bersemangat, dan penuh energi. Jadi, yoga bukan hanya membantu menguatkan tubuh, tapi juga memperbaiki suasana hati, yang pada akhirnya meningkatkan vitalitas secara keseluruhan. Selain itu, yoga dan peregangan juga membantu sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Dengan posisi-posisi tertentu, aliran darah ke otot, otak, dan organ vital semakin baik. Peredaran darah yang lancar tentu saja membuat tubuh lebih segar dan berenergi. Dokter olahraga menyarankan yoga atau stretching dilakukan secara rutin, minimal 15-30 menit setiap hari. Tidak perlu langsung gerakan yang sulit. Cukup mulai dari posisi sederhana seperti child's pose, cow stretch, atau peregangan ringan pada tangan, bahu, dan kaki. Bagi pemula, bisa mengikuti kelas online atau video tutorial agar gerakan lebih terarah. Kelebihan yoga dan stretching adalah bisa dilakukan di mana saja, tanpa perlu alat khusus. Anda bisa melakukannya di rumah,
di taman, bahkan di kantor saat istirahat. Dengan rutinitas singkat saja, manfaatnya sudah terasa. Yang paling penting, yoga mengajarkan kita untuk menyelaraskan tubuh dan pikiran. Vitalitas bukan hanya soal fisik yang kuat, tetapi juga mental yang tenang dan jiwa yang seimbang. Jika pikiran damai, energi tubuh pun otomatis meningkat. Jadi, jangan remehkan yoga dan stretching. Dua aktivitas ini bisa menjadi kunci menjaga vitalitas di segala usia. Dengan tubuh lebih lentur, postur lebih baik, stres berkurang, dan pikiran lebih tenang, Anda akan merasa jauh lebih bugar dan bersemangat menghadapi aktivitas sehari-hari. Jenis olahraga terakhir yang direkomendasikan dokter untuk meningkatkan vitalitas adalah olahraga berpasangan atau kelompok. Selama ini banyak orang fokus pada olahraga individu seperti jogging, push-up, atau yoga. Memang benar, olahraga mandiri itu sangat bermanfaat. Namun, jangan lupakan kekuatan olahraga yang dilakukan bersama-sama. Menurut para ahli kesehatan, aktivitas fisik yang melibatkan interaksi sosial memberikan dampak ganda, yaitu kesehatan fisik sekaligus kesehatan mental. Contoh sederhana olahraga berpasangan atau kelompok adalah badminton, tenis meja, futsal, voli, basket, bersepeda bersama, atau bahkan senam massal di lingkungan sekitar. Tidak harus olahraga berat atau kompetitif. Yang penting ada unsur kebersamaan dan interaksi sosial di dalamnya. Manfaat fisik olahraga berkelompok. Tentu saja, tubuh tetap mendapatkan manfaat utama dari olahraga, seperti membakar kalori, meningkatkan daya tahan, memperkuat otot, dan melancarkan peredaran darah. Misalnya, bermain badminton bukan hanya soal adu pukulan, tapi juga melatih refleks, kecepatan, dan koordinasi tubuh. Manfaat mental dan emosional. Nah, inilah yang membuat olahraga berpasangan atau kelompok semakin istimewa. Saat kita berolahraga bersama orang lain, tubuh secara alami melepaskan hormon endorfin yang memunculkan rasa bahagia. Ditambah lagi, ada unsur tawa, canda, bahkan kompetisi sehat yang membuat suasana lebih menyenangkan. Rasa stres berkurang, hati lebih gembira, dan semangat pun bertambah. Meningkatkan konsistensi. Salah satu tantangan terbesar dalam berolahraga adalah konsistensi. Banyak orang semangat di awal, lalu berhenti karena merasa bosan. Disinilah olahraga berkelompok punya nilai plus. Saat kita punya teman atau komunitas olahraga, rasa malas berkurang karena ada dorongan sosial untuk hadir. Bahkan, kadang kita termotivasi hanya karena ingin bertemu teman-teman di lapangan. Menumbuhkan rasa kebersamaan. Selain tubuh lebih bugar, olahraga berkelompok juga menumbuhkan rasa solidaritas. Misalnya, ikut senam pagi bersama warga sekitar, atau jogging bareng teman kantor. Hal ini memperkuat hubungan sosial, membuat kita lebih percaya diri, dan pada akhirnya berdampak baik pada kesehatan mental. Cocok untuk semua usia. Yang menarik, olahraga berpasangan atau kelompok bisa dilakukan siapa saja. Anak muda bisa memilih futsal atau basket. Orang dewasa bisa mencoba badminton atau bersepeda bersama. Sementara untuk lansia, senam ringan atau jalan santai berkelompok adalah pilihan terbaik. Semua bisa menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dokter olahraga menyarankan agar kita meluangkan waktu minimal 2-3 kali seminggu untuk berolahraga bersama. Tidak harus lama, cukup 30-60 menit sudah cukup memberi manfaat besar. Hal terpenting adalah menikmatinya. Jangan sampai olahraga terasa sebagai beban. Dengan suasana yang menyenangkan, tubuh lebih rileks, hormon bahagia meningkat, dan vitalitas pun terjaga. Jadi, jika Anda ingin tubuh lebih bugar, pikiran lebih segar, dan semangat lebih terjaga, cobalah olahraga berpasangan atau kelompok. Ajak keluarga, teman, atau komunitas di sekitar Anda. Ingat, olahraga bukan hanya tentang kesehatan fisik, tetapi juga tentang kebahagiaan dan kebersamaan. Dengan kombinasi olahraga individu seperti kardio, kekuatan, yoga, dan olahraga berkelompok, vitalitas tubuh akan lebih optimal. Olahraga memang penting, tapi dokter selalu mengingatkan bahwa cara kita berolahraga jauh lebih penting daripada seberapa keras kita melakukannya. Banyak orang semangat di awal, langsung mencoba olahraga berat, tapi akhirnya berhenti karena cedera atau kelelahan. Padahal, kunci sesungguhnya adalah konsistensi. Lebih baik melakukan olahraga ringan tetapi rutin,
daripada sekali olahraga keras lalu berhenti berminggu-minggu. Konsistensi adalah investasi vitalitas jangka panjang. Dengan jadwal yang teratur, tubuh perlahan akan beradaptasi, jantung lebih sehat, otot lebih kuat, dan energi lebih stabil. Jadi, jangan terjebak pada pola semangat sesaat. Ingat, vitalitas dibangun dengan kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Pilih waktu yang tepat untuk berolahraga. Jika ingin semangat sepanjang hari, olahraga pagi sangat baik karena membantu meningkatkan energi, sirkulasi darah, dan membuat pikiran lebih fokus. Namun, jika Anda lebih suka suasana santai, olahraga sore juga ideal karena membantu tubuh lebih rileks dan tidur lebih nyenyak di malam hari. Perhatikan hidrasi. Banyak orang tidak sadar bahwa dehidrasi bisa membuat tubuh cepat lelah dan otot lebih mudah kram. Jadi, pastikan selalu cukup minum air, baik sebelum, saat, maupun setelah olahraga. Jaga pola makan seimbang. Dokter menekankan bahwa olahraga tanpa nutrisi yang baik hasilnya tidak maksimal. Perbanyak sayur, buah, dan protein untuk membantu pemulihan otot. Batasi makanan tinggi gula, lemak jenuh, dan minuman energi instan, karena justru bisa mengurangi kualitas vitalitas Anda. Tidur yang cukup adalah kunci. Saat tidur, tubuh memperbaiki jaringan, memulihkan energi, dan menyeimbangkan hormon. Jadi, olahraga saja tidak cukup jika kita mengorbankan waktu tidur. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa vitalitas bukan hanya soal umur atau suplemen, tetapi juga dipengaruhi oleh pola olahraga yang benar dan gaya hidup sehat. Kardio membantu jantung tetap kuat, latihan kekuatan menjaga otot dan hormon, yoga membuat pikiran lebih tenang, dan olahraga berkelompok memberi semangat sekaligus rasa kebersamaan. Semua ini saling melengkapi untuk menjaga tubuh tetap bertenaga dan bersemangat. Ingat pesan dokter, olahraga itu bukan beban, melainkan investasi untuk kesehatan dan vitalitas jangka panjang. Sebelum saya tutup, saya ingin mengajak Anda untuk ikut aktif menjaga vitalitas. Tuliskan di kolom komentar, olahraga apa yang paling membuat Anda bersemangat? Bisa jadi pengalaman Anda akan menjadi inspirasi bagi penonton lain yang sedang mencari motivasi. Dan tentu saja, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang bisa belajar cara hidup sehat bersama kita. Dukungan kecil Anda akan sangat berarti bagi perkembangan channel ini, dan yang lebih penting, membantu menyebarkan pesan kesehatan ke lebih banyak orang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat, bisa menjadi motivasi, dan memberi inspirasi untuk terus menjaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan topik kesehatan lain yang tidak kalah menarik. Tetap sehat, tetap bugar, dan tetap penuh vitalitas.